Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga anak ibu dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu, selama masa pandemi COVID-19 ini kita masih mengadakan pembelajaran secara daring atau online, sehingga kita semua tidak bisa bertatap muka. Jadi ibu harapkan kepada anak-anak ibu semuanya agar tetap menjaga kesehatan di rumah, tetap menggunakan masker, banyak minum air putih, dan ingat jangan keluar rumah bila tidak terlalu penting. Baik anak ibu semuanya, hari ini ibu akan menjelaskan materi BMR atau budaya Melayu Riau. Baik anak ibu, kita masih berada pada materi bab 1, yaitu adab pada tetangga. Pada pertemuan yang lalu, ibu sudah memberikan penjelasan dengan video tentang adab yang kita gunakan terhadap tetangga. Dan anak ibu juga sudah mengerjakan tugas yang sudah ibu nilai. Kali ini kita akan masuk pada bab penulisan Arab Melayu atau dikenal dengan tunjuk ajar Melayu. Untuk mengenal penulisan atau mengenal huruf, mengenal cara penulisan dan mengenal cara membaca tulisan Arab Melayu, ibu nanti akan mengirimkan rincian dari huruf-huruf yang dipakai dalam tulisan Arab Melayu. Nanti anak ibu bisa cek di foto yang akan ibu kirimkan. Nah, selanjutnya ibu akan membuat atau mengirimkan aturan penggunaan huruf pada tulisan Arab Melayu. Baik anak ibu, untuk mengenal huruf dalam tulisan Arab Melayu, seperti yang ibu bilang tadi, anak ibu nanti bisa melihatnya dalam foto yang sudah ibu kirimkan. Nah, sekarang ibu akan mengenalkan ada huruf dalam tulisan Arab Melayu yang dijadikan ilah. Ilah itu bisa juga dikatakan sebagai saksi. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai huruf hidup. Nah, dalam tulisan Arab Melayu kita menyebutnya sebagai ilah atau saksi. Mari kita lihat bersama apa-apa saja huruf yang menjadi ilah dalam tulisan Arab Melayu. Dalam bahasa Indonesia, huruf A, I, U, E, dan O disebut dengan huruf hidup. Maka dalam tulisan Arab Melayu juga menggunakan 5 huruf ini sebagai huruf hidup dengan bantuan ilah tadi, yaitu saksi. Huruf A dituliskan atau sebagai alif. Kalau dalam huruf hijaiyah ini disebut alif. I dilambangkan dengan huruf iya. Dalam huruf hijaiyah ini disebut ya. U dilambangkan dengan huruf waw. E dilambangkan juga dengan huruf ya, dan O juga dilambangkan dengan huruf waw. Baik anak ibu, setelah kita tadi mengenal ada ilah atau saksi, kali ini kita akan masuk pada aturan penggunaan ilah atau saksi dalam tulisan Arab Melayu. Untuk yang pertama, kita masuk pada aturan penggunaan pada kata AA, kata yang berbunyi AA. Contohnya, nama. Nama ini terdiri dari 2 suku kata, yaitu na dan ma. Maka ditulis dalam tulisan Arab Melayu, nunnya diberi ilah alif, dan mimnya atau suku kata kedua, bunyi kata kedua tidak diberi ilah. Ada lagi contohnya, raja. Raja terdiri dari ra dan ja. Maka kita tulis untuk bunyi pertama diberi ilah alif, dan untuk bunyi kedua tidak diberi ilah lagi. Untuk yang ketiga contohnya, rasa. Rasa terdiri dari ra dan sa, maka ra diberi ilah alif dan sa, suku kata kedua atau bunyi kata kedua tidak diberi ilah.
baik anak ibu, kali ini kita masuk pada aturan bunyi kata AA untuk yang kedua. Untuk aturan kali ini kita menggunakan huruf alif karena ini adalah aturan untuk kata-kata yang diawali dengan huruf tunggal A. Seperti contohnya asa. Kata asa terdiri dari A dan sa. A di sini huruf tunggal, maka kita harus memberinya hamzah karena dia merupakan huruf alif. Penulisannya menjadi alif yang diberi hamzah, kemudian suku kata kedua juga diberi alif, saksi alif. Contoh yang kedua yaitu apa. Apa terdiri dari bunyi pertama A dan bunyi kedua Pa. Bunyi pertamanya tunggal A sama seperti tadi, maka kita menuliskannya alif diberi saksi hamzah, kemudian bunyi suku kata kedua juga diberi saksi A. Untuk aturan yang ketiga, dalam bunyi kata AA, khusus untuk huruf bunyi suku kata kedua yang terdiri dari waw dan ya. Ya, ini khusus untuk penggunaan pada huruf waw dan ya. Maka pada suku kata kedua, maka kita harus memberi kedua suku kata, baik bunyi pertama dan bunyi kedua, ilah huruf alif. Contohnya, bawah terdiri dari ba dan bunyi suku kedua adalah wa, yang terdiri dari huruf waw. Maka kita harus memberi keduanya ilah alif. Begini menjadi tulisan ba wa. Kemudian ada lagi raya, terdiri dari ra dan ya, maka penulisannya menjadi raya. Setelah kita memahami aturan penggunaan bunyi kata AA, maka sekarang kita akan masuk pada aturan bunyi kata AI. Dalam penggunaan bunyi kata AI, kedua suku kata harus diberikan ilah. Maka A diberikan ilah alif dan I diberi ilah ya. Seperti ini contohnya. Rapi. Rapi terdiri dari ra dan pi. Maka penulisannya menjadi rapi. Kedua bunyi suku kata diberi ilah. Contoh yang kedua, dasi terdiri dari da dan si, dan keduanya kita beri ilah. Sekarang kita masuk pada aturan kedua, pada bunyi kata AI. Nah, untuk aturan kedua ini digunakan pada kata yang berawalan A. Maka huruf A-nya kita berikan hamzah. Contohnya aki, terdiri dari A, ki. Penulisannya menjadi huruf alif kita beri hamzah, kemudian kita lanjutkan ki-nya. Aki. Contoh yang kedua, misalnya api, terdiri dari A dan pi. Maka penulisannya menjadi api. Pada kata yang berbunyi AU, sama seperti yang tadi,
kita menggunakan dua saksi untuk dua bunyi suku katanya. Suku kata pertama dan suku kata kedua. Contohnya, baku. Baku terdiri dari ba dan ku. Keduanya diberi saksi. Ba, maka penulisannya menjadi, dan ku menjadi baku. Contoh kedua, rabu. Kata rabu terdiri dari ra dan bu, maka penulisannya menjadi, untuk bunyi pertama dan untuk bunyi suku kata kedua. Baik, sekarang kita masuk pada aturan kedua, bunyi kata a. Kali ini kita menggunakan kata yang diawali dengan huruf a atau huruf tunggal. Misalnya seperti abu. Abu terdiri dari a dan bu. Maka karena a huruf tunggal, alif diberi hamzah. Kemudian bunyi suku kata kedua diberi saksi u. Yang kedua, aku. Aku terdiri dari a dan ku. A huruf tunggal, alif kita beri hamzah, dan ku diberi saksi u. Baik anak ibu, tuntas sudah penjelasan aturan penggunaan ilah pada 3 jenis bunyi suku kata, yaitu AA, AI, dan juga AO. Semoga anak-anak ibu dapat memahami video ini, dan jika ada pertanyaan langsung saja WA Japri kepada Bu Ana. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.